Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa teman-temannya. Bilang Assalamualaikum. Malu ya. Kakak Ara sama Naya. Habis sekarang mau nemenin Naya sama Kakak Ara baca buku. Buku apa? Nih, lihat. Nih, teman-teman. Buku Al-Khwarizmi Ahli Matematika katanya. Wah, tahu nggak? Belum kenal ya? Mau kenalan? Nah, enggak. Wah, kalau nggak mau, Abi aja yang baca buku. Naya dengarkan ya, oke? Nih, kita baca ya, teman-teman. Nih, jadi buku tentang Al-Khwarizmi Ahli Matematika. Ceritanya di sini, namanya adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, gitu ya. Dia dikenal sebagai penemu aljabar dan angka 0. Siapa yang sudah tahu angka 0? Oh, Kakak Ara sudah tahu. Angka 0 yang bulat ya? Bulat angkanya ya? Seperti telur. Jadi angka 0 yang bulat seperti telur, teman-teman. Ya. Terus katanya, Al-Khwarizmi ini lahirnya di sebuah kota kecil di pinggiran sungai Oxus, negara Uzbekistan. Uzbekistan itu ada di mana? Timur Tengah. Iya. Negara-negara Asia Tengah kali ya, yang di atas tuh deket Rusia ke atas sana gitu ya. Iya. Nah, itu lahirnya tahun 194 Hijriah atau 780 Masehi. Nah, tapi kalau orang-orang barat itu mengenalnya dengan Al-Kharizmi atau Al-Khwarizm atau Al-Hawizmi gitu atau algoritm gitu atau algoritmi. Nah, terus waktu Al-Khwarizmi ini masih kecil katanya keluarganya pindah ke Baghdad. Baghdad itu ada di negara Irak. Nah, pada masa itu Irak berada di dalam atau di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Ya, Kakak, kakinya kita turunkan. Oke. Nah, terus waktu Al-Khwarizmi tumbuh dewasa, katanya dia bekerja di Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu sebuah lembaga ilmu pengetahuan dan penelitian yang didirikan oleh Harun Al-Rasyid. Nah, beliau juga dipercaya memimpin perpustakaan Khalifah. Bersin, batuk. Baca Alhamdulillah. Terus Al-Khwarizmi memiliki pengetahuan yang sangat luas katanya. Dia dikenal menguasai beberapa ilmu, diantaranya matematika dan astronomi. Nah, matematika itu ilmu tentang menghitung ya. Kalau astronomi itu ilmu tentang luar angkasa gitu ya. Nah, bersama ilmuwan lain, Al-Khwarizmi mendapat perintah untuk mengukur derajat kebulatan bumi katanya. Ia juga diminta untuk membuat peta dunia, menyempurnakan karya Claudius Ptolemy. Nah, Claudius Ptolemy sendiri itu seorang ahli geografi, astronom, dan astrolog yang hidup pada zaman Helenistik di provinsi Romawi. Gitu. Nah, terus Al-Khwarizmi kan tadi katanya menemukan angka 0 ya, Kak Ara ya? Angka 0 yang seperti telur ya, bulat ya? Nah, itu karena angka 0 itu ditemukan, maka dunia penomoran itu menjadi lebih jelas gitu ya, karena angka 0 ini menjawab beberapa konsep penghitungan ya. Di antaranya ada konsep kan angka 0 sampai 9. Al-Khwarizmi juga memperkenalkan sifat dalam sistem penomoran. Sistem nomor yang di hasil karya Al-Khwarizmi ini itu kemudian dikenal dengan algoritma. Karena tadi Al-Khwarizmi sendiri dikenal salah satunya dengan sebutan algoritm gitu ya. Nah, semua yang ditulis Al-Khwarizmi dalam bukunya yang berjudul Al-Jamu wat Tafrif Bihisab al-Hindi atau algoritmi de numero indorum dalam bahasa Latinnya katanya. Terus ada juga Al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabar wal Muqabalah yang membahas tentang ilmu aljabar. Nah, kemudian karena banyaknya karya yang dikarang oleh Al-Khwarizmi,
Karya-karya tersebut menjadi penemuan penting dalam ilmu pengetahuan, gitu ya. Nah, karya-karya ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa agar mudah dipelajari oleh seluruh manusia yang ada di seluruh penjuru dunia. Begitu katanya. Terus Al-Khwarizmi juga memperkenalkan tentang penghitungan aljabar atau algebra, yaitu cara menghitung huruf ya sebagai pengganti angka. Jadi metode pengganti angkanya pakai huruf. Karena itulah Al-Khwarizmi dikenal dengan Bapak Aljabar. Nah, selain aljabar, Al-Khwarizmi juga memperkenalkan geometri, yaitu cara menghitung luas bangun datar dan bangun ruang. Gitu, Nay. Ya, Kakak Ara ya. Kakak Ara mau jadi apa? Cita-citanya jadi apa? Jadi pilot? Jadi dokter? Jadi tentara? Jadi apa? Jadi pilot. Jadi pilot berarti harus pintar menghitung. Harus pintar ilmu apa? Ilmu pasti gitu ya. Ilmu pasti. Turunkan sayang kakinya. Nah, terus Al-Khwarizmi juga memperkenalkan trigonometri yang mempelajari seluk-beluk segitiga dan fungsinya. Trigonometri itu ada sinus, kosinus, dan tangen gitu ya. Terus Al-Khwarizmi juga menciptakan jam matahari yang berguna untuk menentukan waktu sholat. Siapa yang suka sholat? Aku. Sholat ada berapa waktu? Ada 5. Dari subuh, coba subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya gitu ya. Ada 5 waktu ya. Gitu teman-teman. Terus Al-Khwarizmi juga tadi menciptakan jam matahari gitu ya. Nah, terus juga ada buku yang berjudul Al-Ruhama. Karyanya Al-Khwarizmi itu membahas tentang jam matahari tadi gitu ya. Al-Khwarizmi juga ahli dalam menggunakan astrolabe, yaitu alat untuk memprediksi posisi matahari, bintang, bulan, dan planet. Kakak Ara tahu matahari? Tahu. Kan Ayah tahu. Bintang-bintang? Tahu. Bulan? Tahu. Kalau planet? Tahu. Tahu. Sebutkan nama planet. Dari matahari ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Gitu ya. Terus, nah Al-Khwarizmi juga menciptakan karya tentang penggunaan astrolabe yang berjudul Al-Amal bi Al-Usturlab. Astrolabe bermanfaat untuk menentukan arah kiblat dan garis lintang. Astrolabe juga bermanfaat sebagai alat navigasi. Atau kalau sekarang disebutnya kompas gitu. Pada zaman itu katanya kaum muslimin susah mengukur tanah gitu ya, mengukur hal-hal yang lain. Makanya karya-karyanya Al-Khwarizmi ini dipakai untuk menghitung sesuai dengan kebutuhannya, mengukur tanah, menghitung benda-benda semuanya gitu. Nah, Khalifah Al-Ma'mun kemudian pada saat itu meminta Al-Khwarizmi untuk membuat metode perhitungan yang mudah. Nah, kaum muslimin sangat terbantu dengan metode perhitungan yang dibuat oleh Al-Khwarizmi ini. Jadi bermanfaat kan? Siapa yang mau jadi orang bermanfaat? Masa bermanfaat sambil ngopil. Duduknya yang betul, ayo duduk yang betul. Nah, sekarang seterusnya katanya Al-Khwarizmi adalah ilmuwan yang hebat dan soleh katanya. Jadi demi mengembangkan ilmu pengetahuannya yang bermanfaat bagi umat, Al-Khwarizmi selalu mengutamakan syariat Islam, mengajarkan semua yang dia peroleh. Iya, kita kan agama Islam. Jadi Al-Khwarizmi mengajarkan yang diperolehnya, yang diketahuinya. Ya, kemudian dia menjadi guru besar di Universitas Baghdad. Iya, guru besar itu bukan guru yang badannya besar. Tapi guru yang ilmunya paling banyak.
paling banyak pengetahuannya. Nah, makanya beliau jadi teladan. Jadi orang yang ilmunya banyak, pengetahuannya banyak, dia bisa bermanfaat bagi orang lain dan dia bisa mengamalkannya ke banyak orang. Jadi lebih bermanfaat hidupnya. Siapa mau jadi orang bermanfaat? Aku. Gitu. Hebat ya. Kemudian Al-Khwarizmi itu dia menjadi orang yang sangat tekun ya. Tekun tuh rajin. Nah, dia menjadi sarjana yang hebat. Sarjana matematika yang masyhur, yang terkenal. Masyhur itu terkenal. Terkenal. Jadi tapi Al-Khwarizmi meskipun pintar, meskipun pandai, pengetahuannya banyak, dia tidak sombong. Karena kalau sombong itu temannya setan. Siapa yang mau jadi teman setan? Abi nggak mau. Naya mau. Abi nggak mau. Kakara mau. Nah, tidak ada yang mau jadi temannya setan. Makanya kita tidak boleh sombong. Ya apa? Tidak boleh sombong. Nah, harus rendah hati ya. Nah, jadi ada 3 prinsip dasar matematika yang diajarkan oleh Al-Khwarizmi. Pertama, tauhid ya. Matematika itu ilmu yang bersumber dari Allah. Kedua, syariat. Matematika harus sejalan dengan kehidupan manusia. Artinya matematika akan selalu berjalan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, akhlak. Matematika harus mengubah perilaku seseorang. Artinya matematika harus menginspirasi orang yang mempelajarinya agar selalu berlaku adil dan jujur. Nah, itu patung. Iya, ini ada patung nih di bukunya tuh. Tuh ya. Gitu. Nah, itu cerita tentang Al-Khwarizmi. Jadi sekarang Naya sama Kakak Ara harus juga belajar berhitung. Coba kita sebutkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 angka. 10 itu angka 1 dan 0. Nah, makanya angka yang pertama sebelum 1 itu ada angka 0 gitu. Oke. Ya, sudah hafal angka 1 sampai 10? Ulangi lagi. Ayo teman-teman ikuti angka 1 sampai 10. Siapa duluan? 1. Ayo. Ayo sebutkan. Terus. 2. Terus. 3. Terus. 4. Terus. 5. Terus. 6. Terus. 7. Terus. 8. 9. 10. Yeay. Sayang ya. Oke, sayang kakak ada. Sayang abi juga. Oke teman-teman, itu video kami tentang cerita ahli matematika Al-Khwarizmi ya. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.